Selamat datang pada pembahasan latihan sumatif akhir tahun ASJ dan PKPJ. Selamat menonton dan praktikan agar lancar sumatif akhir tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan bahas soal latihan sumatif akhir tahun ASJ dan PKPJ. Berikut ini adalah topologinya. Di dalam topologi ini ada 3 buah perangkat jaringan, yaitu Debian server, Mikrotik router OS, dan PC atau laptop ya. Di sini sudah jelas ada beberapa interface yang dituliskan dan konfigurasi IP juga sudah jelas di sini ya. Selanjutnya kita lihat soalnya. Pada soal disampaikan lakukan konfigurasi pada satu Debian server. Ini kita harus konfigurasi DNS server dan DHCP server sesuai topologi di atas. Oke, untuk DNS server ini IP-nya 10.10.10.1/30. Ini menjadi IP bagi ENP0S3 juga bagi DNS server ya. Dengan domain tkj dash atau minus nama siswa.net. Nanti nama siswanya akan saya contohkan Rahmat ya, sebagai nama saya sendiri sebagai contoh. Selanjutnya DHCP server itu kita hanya memberikan pool aja, pool IP atau rank IP-nya saja, yaitu 192.168.7.150/ atau dash sampai dengan 192.168.77.200. Ini hanya ring IP saja ya, dan tidak ada konfigurasi IP pada interface IP DHCP server ini karena ini hanya ring IP saja. Selanjutnya nomor 2, Mikrotik router OS. Ini kita konfigurasi network address translation atau NAT agar nanti klien bisa terkoneksi ke internet, dan di Debian server juga. Terus DHCP relay, gitu. DHCP relay nanti dikonfigurasi di sini agar nanti PC atau laptop ketika konfigurasi DHCP klien akan mendapatkan DHCP server karena diteruskan oleh DHCP relay yang di Mikrotik. Seperti itu ya. Oke, sesuai topologi yang ada di atas. Nomor 3, PC atau laptop mendapatkan konfigurasi jaringan dengan menggunakan DHCP klien. Ya, konfigurasi jaringannya itu adalah IP, netmask, DHCP, DNS, gateway, domain dari DHCP server atau Debian. Jadi ketika nanti disetting di klien DHCP klien, itu harusnya mendapatkan konfigurasi yang diberikan oleh DHCP server. Otomatis dengan bantuan DHCP relay, diteruskan oleh DHCP relay. Seperti itu. Kita lanjut ke langkah pembahasan. Nah, di sini untuk konfigurasi network, pada Debian server, nanti pada VirtualBox-nya ENP0S3 itu menggunakan internal network. Sini ya. Nah, di Debian server ini jaringannya menggunakan internal network ya, agar terhubung ke menuju Mikrotik Ether 2. Nah, dari sini ya, dari Debian server terhubung ke Ether 2 gitu. Sedangkan untuk Mikrotik router OS itu ada 3 interface. Ether 1 ini di bridge ke interface wire atau kabel menuju internet. Nah, di sini kita lihat yang Mikrotik, yang Ether 1 ini bridge adapter ke Realtek ya, karena Bapak menggunakan atau saya menggunakan kabel yang wire dengan tipe Realtek ya. Selanjutnya yang Ether 2 ini internal network. Maaf, tadi yang Ether 1 ini menuju ke internet ya. Yang kedua ini internal network, ini juga sama menuju ke Debian. Jadi sama internal network ya. Ether 2 dengan ENP0S3 ini internal network karena saling terhubung. Selanjutnya yang Ether 3 ini host only adapter, ini yang terkoneksi ke klien nih, VirtualBox network ya, menuju klien. Kita lihat di sini. Ini Ether 2 internal network terhubung ke Debian, ini host only adapter ini terhubung ke klien atau ke Windows. Ya, selanjutnya kita akan config yang Debian server. Di sini ada konfigurasi DNS server, ada 5 konfigurasi. Yang DHCP server juga ada 4 konfigurasi ya. Kita akan konfigurasi dulu yang Debian server. Ya, kita udah persiapkan OS-nya karena kita anggap instalasi itu sudah kalian bisa lakukan gitu ya. Jadi kita fokus ke konfigurasi. Kita login, Rahmat. Oke, kita menjadi root terlebih dahulu.
Oke, sudah menjadi root, kita clear. Nah, selanjutnya kita lihat di sini panduan. Panduan nanti akan ada di YouTube di bagian detail atau catatan ya. Keterangannya di bagian bawah itu ada, akan dikopikan di sebelah sana. Kita lihat ya, setting IP ya, sesuai dengan sesuai dengan topologi ya. 10 10 10 1 slash 30 dengan gateway nanti 10 10 10 2. Oke. Nano slash etc network interfaces, enter. Kita tambahkan sini auto enp0 s3 eface enp0 s3 inet static dengan address tadi 10.10.10.1/30 menggunakan gateway 10.10.10.2. Kita simpan konfigurasinya, ctrl-o, enter, ctrl-x. Kita restart networkingnya, /etc, ini titik D, networking spasi restart, enter. Nah, sudah oke, kita cek IP address-nya, IP spasi A, enter kembali. Nah, di sini enp0s3 IP-nya 10.10.10.1/30. Sesuai ya. Selanjutnya ke langkah nomor 2. Instalasi DNS server. Oke, sebelum instalasi nanti kita cek dulu nih, karena kita akan menggunakan repository lokal. Clear dulu, kita cek dulu repository lokalnya, apt, maaf ya, nano/etc apt sources.list. Enter. Dan di sini DVD binary 321-nya sudah ada ini dan terbuka. Ini berarti kita menggunakan repository lokal ya. Nanti bagi yang lain misalkan tidak ada DVD-nya ya bisa menggunakan repository online ya. Kita close dulu, ctrl-x, clear lagi. Kita instalkan paketan instalasi Debian server. Apt min y install bin 9 utils, ini untuk utility-nya, begitu juga DNS utils, enter. Oke, kita membutuhkan binary DVD1, kita klik di device optical, kita pilih DVD1, kita force unmount. Oke, kita enter. Oke, DVD1 oke, sudah digunakan. Ya, oke, proses instalasi sudah selesai, kita clear. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS server ya. Kita pindah ke directory bind, lalu kita akan membuat zona domain ya. Oke, kita pindah ke bind cd/etc bind. Ketik enter, kita cek ls. Nah, di sini ada named.conf. Oke, kita akan edit nano spasi named.conf. Kita enter. Nah, di sini kita tambahkan zona domain, zone domain spasi ini huruf berawal 2, kutip 2, titik koma. Kita pindahkan ke maaf nih salah ini. Titik 2-nya di sini. Nah, di sini. Titik 2. Ya, di sini tuliskan zona domainnya adalah tkj-rahmat.net sesuai soal ya. Lalu kita enter di sini 2 kali. Kita tab, type-nya master, titik koma, enter. File db-nya ada disimpan di mana? Nah, di sini tugasnya ya. Jangan lupa titik koma, /etc/bind, kita simpan di bind db.tkj rahmat forward. Oke, selesai. Untuk selanjutnya supaya cepat kita cut saja ctrl-k, cepat kita angkat ctrl-u, enter, ctrl lagi. Nah, gitu ya. Kita ganti zona domainnya menjadi zona IP. Tadi IP-nya adalah 10.10.10 ya. Untuk networknya dibalik nih, 10.10.10 ini networknya dibalik.
karena 10 semua ya jadi sama. Karena ini slash 30 ya. Dot in minus addr dot arpa. Nah, di sini bedanya adalah tipenya tetap sama master. Nah, file untuk db-nya ini saya pakai rahmat dot reverse ya. Pakai dot ya. Reverse yang atas juga kita ganti pakai titik saja. Nah, pakai titik forward gitu ya. Oke. Selanjutnya kita simpan ctrl-o, enter ctrl-x. Kita clear terlebih dahulu. Kita kopikan dulu konfigurasi db lokal jadi db IP cp db dot lokal kita kopikan menjadi db dot tkj strip rahmat dot forward ini forward. Oke. Begitupun yang 127 kita langsung copy saja cp db dot 127 spasi db dot tkj strip rahmat dot reverse. Kita akan edit yang db tkj rahmat forwardnya ya, nano db dot tkj rahmat dot forwardnya kita ganti, kita edit. Oke. Localhost-nya kita ganti pakai ctrl garis miring terbalik atau backslash. Kita cari localhost, kita enter, kita ganti dengan domain kita tkj strip rahmat .net. Enter. Oke, semuanya diganti, pilih AO ya. Nah, selanjutnya yang paling bawah ini yang AAA kita hapus karena ini untuk IPv6, ctrlk saja. Selanjutnya IP-nya kita sesuaikan dengan IP DNS server yaitu 10.10.10.10.1. Oke, kita save ctrl-o, enter ctrl-x, clear. Selanjutnya kita akan edit yang nano db dot tkj strip rahmat yang reverse ya, reverse, enter. Nah, sama kita replace juga yang localhost-nya ctrl backslash atau garis miring terbalik itu untuk replace localhost, kita ganti dengan arah panah ke atas saja ya, tkj min rahmat.net, enter. Oke, pilih A. Oke, seperti itu. Untuk IP-nya kita hanya ganti IP yang paling bawah itu karena hostnya adalah 1 ya, kita ganti dengan angka 1. Oke, kita simpan ctrl-x, y, enter. Kita clear. Kita restart bin-nya atau debian servernya. Apakah konfigurasinya sudah benar? /etc init titik d bin 9 restart. Oke, sudah benar. Kita masukkan DNS resolvernya yaitu di nano /etc resolve.conf. Nah, ini disebutnya adalah DNS resolver ya, atau pemberi solusi ya. Ketika ditanyain ya kemana DNS-nya, di sini konfigurasi memasukkan IP DNS-nya. Enter. Nah, di sini masih kosong, kita masukin name server spasi IP 10.10.10.1. Ini IP DNS server. Simpan di sini. ctrl-x, y, enter. Oke, kita uji coba. Kita clear. Kita uji coba apakah sudah berfungsi dengan baik. Ini name servernya itu ya, DNS servernya kita ns lookup domainnya adalah tkj strip rahmat.net, enter. Oke, sudah berfungsi dengan baik, server dan addressnya sesuai, IP-nya begitupun name dan addressnya ya sudah sesuai. Oke, kita coba masukkan ns lookup sekarang untuk IP-nya 10.10.10.1, enter. Ini juga sama, udah sama ya. Oke, konfigurasi DNS server sudah selesai, sudah berfungsi dan berjalan dengan baik. Kita lanjutkan ke konfigurasi berikutnya yaitu DHCP server. Kita lihat di catatan ya. Oke, nanti yang bagian konfigurasi DNS nanti ada yang ditambahkan tadi itu ya, ada yang lupa yaitu di sini pas instalasi ya, mengecek repositori lokal ya. Selanjutnya nih untuk DHCP server ada 4 konfigurasi yaitu yang satu instalasi DHCP server, kedua konfigurasi DHCPD, yang ketiga konfigurasi default interface, yang keempat di restart. Oke, kita lanjut. Kita clear.
Karena repositori lokal sudah dicek tadi dan sudah berfungsi untuk instalasi Bind 9, sekarang kita lakukan instalasi aplikasi DHCP server, yaitu ISC DHCP server. Perintahnya adalah apt spasi install ISC strip DHCP min server. Enter. Dan di sini diminta untuk masukkan DVD binary 2. Kita gantikan di device optical drive yang DVD 2. Klik lalu force unmount ya. Kita enter. Instalasi lagi berjalan. Biasanya error karena memang belum ada konfigurasi atau violet ya, aktifnya violet nggak apa-apa nanti karena kita akan langsung lakukan konfigurasi sekarang ya. Kita clear. Kita pindah directory ke etc dhcp ya. Sini /etc dhcp. Enter. Kita ls. Nah, di sini akan kita config adalah dhcpd.conf. Kita config nano dhcpd.conf. Enter. Oke. Di sini ada beberapa konfigurasi. Yang di atas ini karena ini nggak digunakan, kita tutup saja pakai pagar. Oke. Selanjutnya di bagian subnet ini kita buka pagarnya. Begitupun dua baris ini kita buka pagarnya. Untuk apa ini subnet ini? Untuk mendefinisikan jaringan yang terhubung antara Debian dan Mikrotik nih. Yang ini nih, mendefinisikan yang interface ini, yang network ini ya 10/30 ya networknya nih. Nah, kita harus definisikan di DHCP server atau dhcp.conf. Sebelum nanti kita konfigurasi yang ini DHCP server untuk yang ring IP-nya. Ini beda lagi nanti di bagian bawah. Sementara kita akan konfigurasi yang di sini, mendefinisikan dulu interface yang ini atau network yang ini, MPLS 3. Karena kalau tidak didefinisikan nanti akan error ya. 10, ini di sini kita masukin networknya saja yaitu 10.0. Nah, netmasknya karena ini /30 jadi ujungnya adalah 255. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan boleh di search ya ctrl-w pakai slide. Itu enter. Nah, di sini bagian ini kita akan buka lagi pagarnya ini untuk konfigurasi DHCP servernya atau pool atau ya, rank IP-nya. Gitu ya buat klien. Kita buka di sini dari subnet ya. Slide jangan dibuka. Dari subnet sampai kurung kurawal buka ya. Kurung kurawal tutup, maaf. Ini kita terus buka sampai di sini. Kurung kurawal tutup. Oke, untuk subnetnya kita menggunakan IP yang akan diberikan kepada klien. Yaitu 192.168.77 ya. Oke. Titik 150 sampai dengan nanti titik 200. Ini untuk rank IP-nya. Untuk networknya adalah kita lihat di sini ether 3 nih yang akan memberikan nanti klien. Ternyata /24 nanti ya. /24 terus ini menjadi gateway nanti ini. Gateway-nya adalah 192.168.77.1 ini atau routers nanti di bagian DHCP servernya. Ini untuk gateway. Sedangkan nanti untuk DNS server ya kita masukin IP ini. 10 ya. Oke, kita lanjutkan. Atau tidak menggunakan IP juga nanti pakai domain ya tkj min namasisp.net atau tkj min rahmat.net kalau Bapak ya. Kita masukkan ini 192.168 ini rank IP yang akan diberikan ya. 77 networknya. Karena tadi /24 ya ini di sini 255. 0. 255.255.255.0. Oke. Rank IP yang diberikan adalah 192.167.150. Oke, spasi ya sampai dengan ini spasi itu ya. 192.168.77.200. Nah, seperti ini. Nah, ini kita untuk masukin DNS-nya kita menggunakan IP domain itu tkj strip rahmat.net. Nah, kita pakai koma, kita masukin DNS Google ya 8888.
Selanjutnya di sini kita coba masukin domainnya juga, samain aja untuk tkj strip rahmat.net. Selanjutnya di sini, nah ini untuk router, ini masukin IP router yaitu 192 atau gateway ya, 168.77.1 nih yang di sini ya, dimasukin IP ini. Nah ini Ether 3 nih dimasukin nanti di DHCP ya. Jadi ketika klien mendapatkan IP, gateway-nya adalah udah otomatis nih yang 192.168.77.1. Broadcast address-nya adalah 192.168.77. Nah ini karena /24, networknya adalah 255. Untuk default dan max list time itu nggak perlu dirubah ya. Oke, selesai kita save ctrlx y enter. Oke, untuk save itu boleh ctrlx y enter atau ctrl enter lalu ctrlx, sama saja ya. Kita clear terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba baca lagi panduan di sini. Kita konfigurasi dulu nih default interface-nya. Oke, di default ya, etc default ya. Kita nano spasi /etc default isc dhcp main server. Kita enter. Nah, di sini kita masukin di bagian interface v4 atau versi 4, kita masukin interface-nya enp0s3, yaitu interface yang IP-nya 10.10.11 ya. Karena itu yang akan memberikan nanti ke Mikrotik tuh. Nah, itu interface-nya ya, enp0s3. Kita save ctrl enter ctrlx. Selanjutnya di bagian terakhir tadi kita lihat, kita restart DHCP servernya. Perintahnya adalah /etc ini .d isc DHCP server restart. Ya bismillah, semoga tidak ada error ya. Alhamdulillah sudah oke. Ya, di sini konfigurasi Debian server sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke konfigurasi Mikrotik. Kita minimize terlebih dahulu ini. Debian servernya sudah selesai. Oke, pada bagian Mikrotik kita akan config DHCP client, konfigurasi dasar, terus NAT, DHCP relay ya, cuma 3 ini konfigurasinya. Ya, kita minimize. Di sini sudah kita instalkan pada VirtualBox ini ya, yaitu Mikrotik Router OS. Kita menggunakan versi yang 6.45.3 yang stable. Kita nggak akan config secara CLI ya, tapi kita akan config menggunakan Winbox. Kita klik Winbox-nya. Nah, di sini sudah terbaca ya. Kita terkoneksi ini menggunakan yang dari Windows ke Mikrotik itu adalah VirtualBox only adapter dia. Oke, kita klik MAC address-nya, kita konekkan. Di sini kita oke saja. Selanjutnya kita akan config yang pertama adalah IP Ether 1 ya, DHCP client kan. IP DHCP client kita tambahkan Ether 1 nih. Kita nggak usah pakai ini peer DNS dan NTP, nggak perlu di setting, biarkan saja nanti supaya dapat IP dan DNS-nya dari Debian ya. Kita klik di status, apakah nanti dapat IP langsung ketika di apply. Bismillah, kita apply. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah mendapat IP itu 192.168.70.75/24. Ini IP Ether 1 ya. Oke. Di sini statusnya udah bound. Berarti sudah mendapatkan IP-nya ya. Untuk Ether 1 sudah oke. Selanjutnya Ether 2 ini IP yang terhubung ke Debian server. Kita konfigurasi 10.10.10.2/30. Ini di manual ya, static IP. Kita ke IP address. Ini tandanya D itu berarti DHCP client atau dynamic ya. Nah, di sini kita tambahkan untuk yang Ether 2 nih. Ether 2 itu 10.10.10.2/30 karena yang titik 1 itu punyanya Debian. Jangan lupa pakai /30. Apply, networknya sama ya 10.10.0 ya. Kita oke. Nah, di sini ini nggak ada flagnya karena ini static. Selanjutnya yang Ether 3
Itu IP gateway itu 192.168.77.1.124. Kita tambahkan di IP address. Tambah. Ini untuk Ether 3 192.168.77.1/24 ya. Kita apply. Oke. Konfigurasi IP sudah selesai. Kita lanjutkan ke konfigurasi berikutnya, yaitu NAT ya. IP firewall NAT, C-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Oke. IP firewall NAT kita tambahkan, C-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya adalah masquerade. Action-nya di sini masquerade. Nah, kalau sudah di-apply, oke. Ya. Kita close lagi ini. Kita buka lagi di config-nya. Berikutnya adalah DHCP relay, itu dia IP DHCP relay. Nanti interface-nya itu adalah interface yang akan memberikan IP ke DHCP client, yaitu interface Ether 3 nanti ya. DHCP servernya itu adalah IP DHCP server, yaitu 10.10.1. Sedangkan local address-nya itu adalah IP gateway bagi klien, itu 192.168.77.1. Oke, kita config sini. IP DHCP relay. Nah, kita tambahkan. Nah, relaynya namanya biar aja relay 1. Interface-nya itu yang menuju ke klien, yaitu Ether 3. Nah, ini Ether 3 ya. Di sini nih. Kita lihat nih. Nih, Ether 3 ini menuju ke laptop nih. Kita masukin Ether 3. Terus nanti IP DHCP server itu adalah IP nih. NP0S3. Selanjutnya yang lokalnya adalah IP gateway ini. Oke ya, jangan terbalik. Ya, DHCP servernya itu adalah 10.10.10.10.1. Oke. Di sini apakah menggunakan slash? Kita lihat di catatan di sini. Tidak ya, tidak ada menggunakan slash ya, hanya IP-nya saja. Begitupun untuk local address, yaitu 192.168.77.1. Seperti ini. Baik-baik ya. Interface-nya itu Ether 3 yang menuju klien, DHCP servernya itu adalah IP Debian ya, yang 10.10.10.1. Nah, ini local address-nya itu adalah gateway buat klien 192.168.77.1. Apply. Oke. Kita close. Kita coba lihat lagi konfigurasi apa lagi di MikroTik. Udah selesai di MikroTik. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan config di Windows-nya. Ya, kita coba di Windows-nya itu ada dua cara, bisa pakai GUI, bisa juga nanti via CMD ya. Kita coba yang GUI dulu nih. Oke, di sini langkahnya udah ada ya. Kita masuk ke cari yang VirtualBox Sony adapter nanti ya. Kita otomatiskan ya. Atau offline-kan juga sama aja. Kita klik di sini cari network. Kita klik di sini. Kita cek yang di Change Adapter Option. Di sini VirtualBox Only Adapter, kita klik kanan, kita klik Properties. Kita cek yang TCP/IP versi 4. Nah, di sini udah dioptenkan, oke. Oke. Kita coba klik kanan lagi, klik status. Kita cek details. Nah, di sini masih belum dapat ya. Masih ngaco ini. Ini bisa pakai disable enable kalau di sini ya. Kita coba disable enable. Nah, ini kita klik disable. Lalu kita klik enable. Oke, kita klik enable. Masih disable ya. Oke. Pinbox otomatis tidak connect ya. Kita klik enable dulu nih. Maaf. Oke. Kita enable nih. Kalau ini statusnya masih disable ya. Statusnya masih disable. Oke. Kita close terlebih dahulu nih. Kita cek nih. Kita close terlebih dahulu. Oke, ini troubleshoot di sini ya. Enable. Nah, ternyata ini trouble nih ya. Toolbox-nya sebentar, kita cek lagi. Ke CMD coba terus. Diagnose dulu kita coba.
Seperti ini, trouble seperti ini ya kemungkinan terjadi ya, karena memang kadang kondisi berbeda-beda ya. Ya kita troubleshoot saja. Cek, lumayan lama ini. Oke, kita close. Klik kanan, enable terlebih dahulu. Ini kalau seperti ini mesti di reset komputernya ini ya. Oke, sepertinya mesti kita coba restart dulu komputernya nih. Oke, nanti kita lanjut ya. Di restart dan di start kembali untuk Debian server dan mikrotiknya. Karena sudah dikonfigurasi, kita nggak perlu login ke sini. Kita lanjut konfigurasi di bagian klien ya. Karena walaupun tidak login, servisnya mesinnya sudah berjalan ya. Oke, kita cek di bagian network. Nah, di sini posisinya udah enable ya. Kita coba klik kanan, status di sini. Kita klik. Nah, ini masih tkj.com ya. Tadi ketika di disable enable malah ngehang ya, atau error. Kita coba menggunakan CMD sekarang. Coba menggunakan CMD, Windows R. Sini Windows R, CMD enter. Nah, kita akan menggunakan yang ini karena saya belum buka lagi. Yang catatan tadi yang apa? Mesti hafal ya. Oke, kenapa belum dibuka? Karena memang tidak connect ke internet, posisi komputernya belum connect ke internet ya. Sedangkan saya catatannya itu disimpan di Google Doc, harus connect ke internet. Tidak apa-apa ya. Kita akan bersihkan terlebih dahulu DNS-nya di klien menggunakan perintah ipconfig spasi / push DNS untuk membersihkan DNS. Selanjutnya kita akan lepaskan atau hapus konfigurasi jaringannya. Itu ipconfig spasi / release. Kita lepaskan konfigurasi jaringannya. Selanjutnya kita akan dapatkan kembali gitu ya, di renew atau diperbarui itu dengan di renew ipconfig spasi / renew atau renew. Ini ya, kita tunggu. Nah, ini karena dia akan mengerjakan proses DORA ya. Kita coba apakah sudah dapat IP-nya. Itu ipconfig spasi / all. Nah, di sini kita coba bismillah, kita coba di atas. Sudah dapat IP-nya. Alhamdulillah sudah dapat ya. Ternyata berhasil menggunakan yang CMD ya. Tadi karena di disable enable malah error tadi. Nah, di sini Ethernet adapter virtual box only network. Yang kedua ini tkj-rahmat.net, betul. IP-nya kita mendapatkan 192.168.77.154, masih dalam range ya, karena range-nya itu 150 sampai 200. Ini masih di dalam range-nya 154. Subnet masnya betul 255.255.255.0 ini /24 ya. Default gateway-nya 192.168.77.1 betul. DHCP servernya 10.10.10.1 betul. DNS servernya ini ada dua ya, 10.10.10.1 dan 8.8.8.8. Oke, yang DNS Google. Oke, kita coba ping dulu deh. Kita cek koneksi dulu ya. Kita CLS kalau di sini. Ping ke 8888. Alhamdulillah udah connect internet ya lainnya. Selanjutnya kita ping ke google.com, ping ke google.com. Alhamdulillah juga sudah connect internet. Secara NAT ini sudah berfungsi. Kita CLS kembali. Nah, kita yang bagian terakhir nih, kita setelah klien dapat IP, kita coba NS lookup ya, apakah dapat domainnya benar gitu ya sama IP-nya. Tes lookup. Oke, apakah benar domain yang DNS servernya tkj-rahmat.net. Alhamdulillah betul ya. Yang berikutnya ns lookup itu yang IP-nya 10.10.10.1. Enter. Alhamdulillah betul juga. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk sisi klien connect ke internet juga. Kita kalau mau coba misalkan Debian server mestinya udah connect ke internet juga ya. Ahmad. Oke, login di sini kita coba ping ke 888. Udah connect ke internet. Kita coba ping juga ke Google
.com mestinya connect juga ya. Kita tunggu. Ini ada IP-nya, mestinya connect. Alhamdulillah connect juga ya. Oke. Kita coba di sini CMS Bali, kita cek IP config all lagi yang tadi. Ya, kita config all di sini. Ini lebih berhasil ya dibanding tadi menggunakan yang disable enable ya. Malahan jadi error tadi. Kita coba klik yang di sini. Klik kanan, status, detail. Nah, alhamdulillah sekarang udah dapat ya. Kita coba pilih lagi seri sini dikit. Nah, oke, kita lihat tuh sama ya. DNS-nya, DNS traffic-nya tkj-rahmat.net sama. Oke, IP-nya juga sama 154 ya. Itunya. Nah, di sini subnet mask juga sama. Default gateway-nya sama 77.1, DHCP dan DNS-nya sama juga ya. Ada DNS Google juga. Oke. Udah selesai konfigurasi untuk latihan sumatif akhir tahunnya untuk mata pelajaran produktif ASJ dan PKPJ. Ya, semoga bermanfaat. Kritik dan saran boleh nanti menghubungi Bapak langsung ya, atau komen juga silahkan. Semoga bermanfaat sekali lagi. Semoga sukses dan lancar ujiannya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.